Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Farina dari Prodi HKI semester 7. Saya akan memaparkan sebuah podcast yang berjudul Perbandingan Sistem Peradilan dari Masa ke Masa. Pertama, masa sebelum pemerintah Hindia Belanda. Pada masa sebelum pemerintah Hindia Belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama, yaitu Hindu dan Islam serta hukum adat. Selanjutnya, pada masa pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1602, Belanda mendirikan suatu perserikatan dagang untuk Timur Jauh yang dinamakan VOC. Sejak tahun 1684, VOC banyak mengalami kemunduran ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda. Hal tersebut mengakibatkan diberhentikannya VOC dan pada tahun 1806, Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon yang kemudian mengangkat Mr. Herman Willem Daendels sebagai gubernur jenderal yang menetapkan Charter untuk daerah jajahan di Asia, di mana dalam pasal 86 Charter tersebut berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Bumi Putra akan tetap berdasarkan hukum serta adat mereka. Selanjutnya, masa pemerintahan Inggris. Setelah kekuasaan Hindia Belanda pada tahun 1811 dipatahkan oleh Inggris, maka Sir Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk Pulau Jawa dan wilayah di bawahnya, yaitu Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Kepulauan Sunda Kecil. Ia mengeluarkan maklumat tanggal 27 Januari 1812 yang berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman kota-kota, yaitu Batavia, Semarang, dan Surabaya, dan sekitarnya. Jadi pada zaman Raffles ini ada perbedaan antara susunan pengadilan untuk bangsa Indonesia yang tinggal di kota-kota dan pedalaman atau desa-desa. Selanjutnya, masa kembalinya pemerintah Hindia Belanda. Berakhirnya peperangan di Eropa mengakibatkan daerah jajahan Belanda dikuasai oleh Inggris akan dikembalikan kepada Belanda. Pada masa ini, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk mengadakan peraturan-peraturan di lapangan peradilan sampai pada akhirnya pada 1 Mei 1848 ditetapkan Regelmen tentang Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Kehakiman 1848 atau RO. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jepang. Masa pemerintahan Jepang di Indonesia dimulai pada 8 Maret 1942 dengan menyerahnya Jenderal Terporten. Untuk sementara, Jepang mengeluarkan Undang-Undang Bala Tentara Jepang tanggal 8 Maret nomor 1 yang mengatakan bahwa segala undang-undang dan peraturan-peraturan dari pemerintah Hindia Belanda dulu terus berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan Bala Tentara Jepang. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama tahun 1945 sampai tahun 1949. Pasal 2 Aturan Peradilan Undang-Undang 45 menetapkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Hal ini berarti bahwa semua ketentuan badan pengadilan yang berlaku akan tetap berlaku sepanjang belum diadakan yang perubahan. Selanjutnya, pada tahun 1949 sampai 1950. Pasal 192 Konstitusi RIS menetapkan bahwa Landgericht diubah menjadi pengadilan negeri dan Appelrat diubah menjadi pengadilan tinggi. Selanjutnya, pada tahun 1950 sampai 1959 adanya UU Darurat nomor 1 tahun 1951 yang mengadakan unifikasi susunan, kekuasaan, dan acara segala pengadilan negeri dan segala pengadilan tinggi di Indonesia, dan juga menghapuskan beberapa pengadilan termasuk pengadilan suap, raja, dan pengadilan adat. Selanjutnya, tahun 1959 sampai sekarang terbitnya UU nomor 14 tahun 1970. Pada masa ini terdapat adanya beberapa peradilan khusus di lingkungan pengadilan negeri, yaitu adanya peradilan ekonomi atau UU Darurat nomor 7 tahun 1955, peradilan nilai reform UU nomor 21 tahun 1964, kemudian pada tahun 1970 ditetapkan UU nomor 14 tahun 1970 yang dalam pasal 10 menetapkan bahwa ada 4 lingkungan peradilan, yaitu 1. Pengadilan negeri, 2. Pengadilan agama, 3. Pengadilan militer, dan 4. Pengadilan tata usaha negara. Demikian podcast yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.